Kalamun قديم لا يمل سماع تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحاب كرام آئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Bagus menyimpulkan. Menyimpulkan ada. Tinggalnya apa? Punten sur. Kita buka halaman 543. Adik 543. Quran surah Al-Mujadilah. Masih tema tentang ilmu dan ahli ilmu. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Baik, kita buka dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan jadikan kita min ahli Fatihah, minal mahdiyyin wal muhtadin, hadin mahdiin wal muhtadin, ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Dan semoga diri kita, pasangan kita, istri, suami, anak-anak, cucu, kerabat, tetangga, jamaah masjid, dan orang-orang yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, Allah berkenan diri kita semua min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, zahiran wa batinan. Dan mari kita niatkan juga khususnya untuk ayahanda, hadiah untuk ayahanda Buya Ghazali Musannif. Semoga Allah anugerahkan beliau sehat zahiran wa batinan, tul umur fi husnil amal, dimudahkan urusannya, diijabahkan doanya, disampaikan segala keinginan dan cita-cita baiknya. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita baca dari ayat ke-7. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا
جدا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu wahai Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman tawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha Allah dengan segala firman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin at-tayyibin wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma
ووسع لنا في الرزق وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Jamaah hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah itikaf Masjid Jami' Nurul Yakin, bil khusus seluruh dewan pengurus, pembina, penasehat, pengurus harian, imam, marbot, kepala rumah tangga, relawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat yang ikut menyimak melalui kajian live streaming baik Facebook Masjid Jami' Nurul Yakin ataupun Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Mari kita renungkan panduan ayat suci Al-Qur'an dari Quran surah Al-Mujadilah ini, yang di sini kita dengarkan terjemahnya dan sudah kita baca ayat-ayatnya, mengajarkan kita banyak hal khususnya tentang tata krama dalam pergaulan dan hubungan sosial. Terlebih lagi pesan di ayat terakhir yang akan nanti renungkan adalah memberikan kelapangan kepada orang lain. Jamaah Rabbidin rahimakumullah, Allah mengkhitabkan nabinya melalui ayat ketujuh dari Quran surah Al-Mujadilah ini dengan firman-Nya, Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih tentang keilmuan. Allah memberikan sebuah pertanyaan pelajaran kepada baginda Rasul. Alam tara, tidakkah kau melihat dengan matamu, perhatikan dengan betul bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa mengetahui. Ilmunya Allah ini, pengetahuan Allah ini tidak ada yang mampu membatasi baik ruang maupun waktu. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta ruang dan waktu. Maka Allah ya'lamu, selalu tahu dengan pasti. Ilmu pengetahuan yang bersifat pasti. Ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada, apa saja yang ada di langit-langit maupun bumi. Karena apa saja yang ada semua ciptaan Allah, Allah yang mengadakan. Maka Allah sangat tahu dan selalu tahu dengan pasti. Bahkan ya, pertemuan sebelumnya kita pelajari di pertemuan yang lalu ayat suci Al-Quran yang beritahukan sekalipun lebih kecil, lebih besar, wala asghar, wala akbar, wala asghar, dari apa? Dari sekedar atom. Yang lebih kecil dari atom pun Allah pasti tahu. Pengetahuannya pasti. Kenapa? Ya karena segala sesuatu apa yang ada fis samawati wal ard, Allah yang membuatnya, Allah yang menciptanya. Itulah gambaran ilmunya Allah. Maka sekarang lihat, ketika Allah berikan kita pelajaran tentang munajat, berbicara lirih ataupun pembicaraan rahasia. Nah, kalau ini sebuah penegasan, kalau saja apa yang ada di langit-langit dan bumi Allah Maha tahu, apalagi sekedar apa? Sekedar omongan rahasia antara beberapa orang, ataupun munajat, seruan atau panggilan dengan suara yang lirih. Itu namanya apa? Munajat. Ma yakunu min najwa salasatin. Tidaklah ada dari perbincangan rahasia sekalipun dengan suara yang lirih. Nah, itu gambaran itu. Ya, berarti bagus. Gambaran apa? Orang bicara lirih. Ini gambaran suara lirih. Jangankan 3 orang, 1 orang aja Allah dengar. Kan begitu. Kenapa sih Allah bisa dengar? Kenapa Allah bisa dengar?
Ya karena Allah yang membuat suara. Bahkan vibrasi saja, getaran-getaran Allah yang membuat juga, yang mencipta. Pastilah Allah dengar. Lalu kenapa sih Allah tahu apa yang ada di balik dada kita yang kita sembunyikan dari lintasan batin, lintasan pikiran? Ya karena Allah yang mencipta, itu alasannya. Makanya Allah Maha tahu. Supaya kita sadar, hati-hati, jangan sampai berlaku nih seperti apa yang Allah gambarkan nanti dalam ayat ini. Mereka mengira kalau orang ngomongin Nabi, sekalipun dengan suara yang lirih, Allah nggak akan berikan hukuman. Awas, nanti kita akan sampai pada ayat itu. Dan bahayanya ucapan itu, pengaruhnya dan efeknya sangat besar, baik urusan mendapat ridho ataupun mendapatkan siksa. Nah, kembali pada ini, mayakunu min najwa salasatin, tidaklah ada pembicaraan rahasia atau suara yang lirih yang diperbincangkan oleh 3 orang illa kecuali Allah rabi'uhum, Allah yang keempat. Nah, kalau ada orang yang berbicara lirih pelan-pelan, ngomong dengan suara yang lirih, seorang diri, Allah yang kedua. Jadi nggak ada yang bisa lari dari Allah. Perbicaraan rahasia 3 orang, maka yang keempat adalah Allah. Kalau 4 orang, yang kelima adalah Allah. Kalau 5 orang, yang keenam adalah Allah. Wala adna min dzalik, lebih kurang dari 3, 2, Allah yang ketiga. Lebih kurang dari 2, 1, Allah yang kedua. Tidak ada orang yang bisa lepas dari Allah. Dalam ayat lain kan Allah gambarkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan jarak dari perbincangan bertiga, Allah yang keempat tadi itu, jangankan itu, 2, Allah yang ketiga, sendiri Allah yang kedua, kedekatan Allah jaraknya dengan kita adna aqrab min hablil warid. Surah apa itu coba? Qaf, ayat berapa itu? 16. Ayat baca sebelumnya. Ini kaitan dengan ucapan nih. Baca sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Nah, dengerin nih. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terus إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Halaman berapa dong? Kasih tahu biar dia mampu buka. Halaman 518 sampai 519. Baca sayang, itu semuanya. Bismillah. Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Jangan kira Allah kecapean. Afa'ina min khalqil awal. Enggak lah. Allah enggak punya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidur ngantuk aja enggak. Masa capek? Masa Allah capek ciptain makhluk-makhluknya? Ya enggak ada. Capek lelah itu hanya milik makhluk. Capek dan lelah hanya milik apa? Makhluk. Itu. Terus? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Naam. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Sekalipun orang ada ragu-ragu tentang kemampuan Allah menciptakan hal yang baru. Enggak, Allah nggak capek, dia selalu baru. Begitupun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala updating. Terus? Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Itu Allah yang menciptakan kita. Maka Allah selalu tahu, wa na'lamu, ini fi'il mudhari ya. Dulu al-istimrar. Kami selalu tahu dengan pasti apa yang dibisikkan oleh dirinya masing-masing. Tuh. Makanya di sini jamaah ada pesan, kita harus punya waktu untuk berbisik hanya berdua dengan Allah. Tuh.
Ini ayat-ayat tentang munajat, tentang gambaran bisikan hati ini, ya, itu sebuah pesan. Kapan kita mau berbisik mesra bersama Allah saja berduaan? Itu mesti kita manajemenkan apa? Mesti kita atur itu. Dalam sehari semalam mesti punya ada waktu. Kita hanya berdua aja dengan Allah. Nggak ada yang lain. Lah ada pasangan kita, wala ada anak kita, wala ada handphone. Hanya kita dengan Allah. Itu Allah menantikan hal itu. Karena Allah Maha tahu apa yang dibisikkan oleh jiwa kita masing-masing. Kenapa jamaah? Ini yang perlu kita pahami. Karena ruh ini bahagian dari Allah. Kita nih punya ruh. Ruh ini bahagian, elemen dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku yang tiupkan ke dalam jasadnya setiap manusia bahagian dari ruhku. Subhanallah ya. Dan uniknya lagi, ini lihat nih, kaitan Allah kita dengan ruh tadi itu. Allah kita, ruh itu bagian dari Allah. Allah beritahukan nama lain dari Al-Quran itu adalah ruh. Al-Quran nih, Al-Quran yang kita baca sekarang nih. Karena namanya banyak, ada An-Nur, apalagi Al-Huda, ya, Muhaimin, Bayan, Tibyan, dan lain-lain. Al-Haq. Di antara nama Al-Quran adalah ruh. Haji kan? Apa namanya? Ruh. Allahu Akbar. Jadi mesti sinkron tuh antara Allah, jiwa kita nih, ruh kita dengan Al-Quran. Itu harus saling terkait. Kalau mau hidup kita punya ruh, Quran. Kenapa? Karena Allah lah pemilik Quran, Allah lah pemilik ruh, dan bahagian dari ruhnya Allah ditiupkan pada kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Masa bisikan nafsu kita, jiwa kita hanya untuk urusan selain Allah. Ya mah, maksudnya paham nih? Ya, kita lagi sholat contohnya, apalagi kalau lagi sholat nih, banyak banget tuh pikiran-pikiran, bisik-bisikan. Allahu Akbar. Sebelum kita belum takbir nih, belum ada pikiran nih. Begitu Allahu Akbar, urusan warung, urusan rumah, urusan ya kan? Bisikan itu terus mengunjang sampai kan salat lupa. Udah berapa rakaat salat tadi? La ilaha illallah. Lagi madhab Allah sampai lupa. Kenapa? Yuwaswisu bihi nafsu fi sudurin nas. Nah, lalu kapan kita berikan lintasan yang paling jarak yang paling dekat antara kita dan Allah adalah media lintasan itu. Lalu kapan itu kita berikan untuk Allah? Karena Allah Maha tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Terus, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini urat leher dekat nggak sama kita nih? Urat leher dekat nggak? Dekat nggak? Dekat. Allah kasih tahu, wa nahnu aqrabu ilaik min hablil warid. Kami ini Allah lebih dekat dengan kalian. Bahkan lebih dekat dari apa? Allah. Kenapa sih kok kalian menjauh dari aku? Kenapa sih selalu lengah dan lari dariku? Padahal aku lebih dekat dari urat leher kalian. Kalau tadi ini mah urusan bisikan masih ada jarak ya, betul nggak? Ya, bincang bertiga, rahasia Allah yang keempat. Allah ingin tahu, Allah beritahukan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Nah, keberadaan Allah di tengah-tengah kita, antara 3 orang yang berbisik, Allah yang keempat, 2 Allah yang ketiga, 1 Allah yang kedua, 4 Allah yang kelima, 6 Allah yang ketujuh, dan seterusnya. Keberadaan Allah itu Allah beritahukan di ayat Qaf ini, jaraknya lebih dekat dari urat leher kita. Jadi Allah pasti dengar
Allah pasti tahu kemauan kita. Tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa nahnu aqrabu ilaik min hablil warid idh yatalaqal mutalaqiyan. Ayo. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Malaikat nih. Malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Nih yang selalu bersama kita. Ketika dia ada bersama kita, tugasnya, di antara tugasnya, apa yang terlintas atau terlontar dari ucapan kita. Nih, saya tadi mulai dari tadi itu ngoceh mulu nih. Itu setiap lafaz yang keluar dari lisan saya, kata per kata, huruf per huruf, itu dicatat oleh malaikat ini dengan teliti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Apakah ada perlunya catatan itu? Iya, pembuktian. Allah nggak akan membiarkan pengadilan tanpa ada data yang terekam, jejak yang terlewat. Allah nggak akan mengadili kita hanya dengan Allah katakan, aku tahu apa yang mau kerjakan dulu. Setiap detiknya aku tahu. Enggak. Tapi Allah beritahukan ada catatannya. Bahkan nanti Allah akan berfirman pada manusia, Iqra kitabak. Iqra kitabak. Kamu yang baca. Semua ada catatannya. Biar kamu tahu apa yang kamu pernah lakukan. Surah apa itu? Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-Isra. Al-Isra. Ayat 14. Ayat berapa? 14. 14. Iqra kitabak. Baca kitabmu tuh. Catatanmu. Kenapa? Semua Allah kalungkan di leher kita masing-masing. Wa kullu insan alzamna ta'irahu fi 'unuqi Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Baca kitabnya. Allah nggak asal-asal. Jadi yang namanya pembuktian itu ada. Tahu nggak siapa yang nanti bakal jadi saksi? Pembela atau bahkan saksi, penuntut? Ini yang jelas salah jamaah. Ini nanti yang jadi saksinya adalah Rasulullah. Allah akan tanya ketika kita berbuat maksiat, Rasul, sudahkah kau sampaikan peringatan? Rasul bilang sudah. Belum nanti lagi saksi sekelilingnya. Belum lagi ini tempat yang kita berbuat, di situ berbuat baik ataupun buruk, akan menceritakan kepada Allah bahwa tempat itu pernah dipakai sama kita buat ngaji, pernah dipakai buat bikin dosa. Itu akan berbicara. Bumi menceritakan apa yang pernah berlaku. Tuh. Jangan sampai lupa. Ini gambaran ilmunya Allah. Kalau kita bongkar ini bedah, pengetahuan Allah itu sampai semuanya kayak gitu. Kenapa? Ya karena semua adalah ciptaan Allah. Baik. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Baik. Kita kembali ke mana? Ke Al-Mujadilah. Jam 6 ini. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah selalu bersama mereka. Ya, aina ma kanu, di mana saja mereka berada. Makanya nggak mungkin kita sembunyi. Nggak mungkin kita sembunyi. Kenapa? Karena Allah tahu semua apa yang ada di langit dan bumi. Maka di antara ajaran Al-Quran, kalau ya ada bisikan luar maupun dalam mengajak kita berbuat pelanggaran, ya, ini pesannya nih, bilang, oke, aku mau ikutin nafsu berbuat maksiat, ya, aku mau ikut bisikan setan berbuat dosa, pelanggaran terhadap Tuhan. Namun cari tempat yang Allah nggak mampu lihat, Allah nggak tahu kita. Ada kira-kira? Ada nggak? Nggak ada kan?
Nah, itu caranya. Cara gitu, kata gitu. Kalau diajak bikin dosa sama nafsu, apalagi ada orang lain yang ngajak bikin dosa bareng, ayo. Cuma cari tempat, cari waktu yang Allah nggak mampu lihat kita. Ya nggak ada, karena Allah yang mencipta ruang dan waktu. Nah, kalau ini kaidah tentang keyakinan pengetahuan Allah, bahwa Allah selalu berada di tengah-tengah kita, bahkan jaraknya lebih dekat dari urat leher kita, Masya Allah. Ini mah orang nggak akan ada yang berani bikin dosa. Ini kan yang mahal ilmu yang begini nih. Ilmu ini yang mahal. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah doakan, Allah anugerahkan ilmu ini. Pertama buat saya yang membacakan ayat ini kepada kita semua. Berikutnya Anda para penyimaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kan bukan main ini. Mudah-mudahan mampu dia mengamalkan ayat ini. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti Allah akan beritakan semua kepada mereka yang suka berbisik-bisik itu tadi, apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Kapan? Di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Allah Karim. Baik, mudah-mudahan Allah anugerahkan ilmu pada kita semua, ya Karim. Berikut Allah firmankan, alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa. Apakah juga engkau tidak perhatikan wahai Rasul? Perhatikan orang-orang yang sudah sampai pada mereka larangan anin najwa, dari berbisik atau berbicara rahasia. Udah dilarang. Nih kamu nggak lihat mereka nih, orang yang sudah pernah dilarang. Tsumma ya'uduna lima nuhu. Kemudian mereka kembali mengulangi apa yang dilarang terhadap mereka dari hal itu. Bahkan mereka bukan lagi melanggar larangan, bahkan mereka yatanajaun bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Mereka saling berbicara dengan rahasia dan suara yang lirih. Nah, apa? Tentang 3 hal. Perbuatan dosa, kemudian permusuhan, kemudian berbuat kedurhakaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, mereka atur nih, rapat, rahasia, diam-diam, bahkan suara kalau perlu jangan sampai orang sebelah dengar. Tuh. Ini mereka kalau udah ketemu Rasul, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Mereka ini orang-orang yang model begini, kalau berjumpa Rasul berikan penghormatan yang Allah saja nggak bikin penghormatan seperti itu. Dia punya cara lebay, kalau bahasa kita itu lebay cara memberikan penghormatan. Karena penghormatan tahiyah Islamiyah itu yang Al-Quran ajarkan, ucapkan salam. Tahu nih? Ucapkan salam. Ini enggak seakan-akan memberikan penghormatan kepada Rasul, tapi dengan cara yang Allah tidak ajarkan. Kalau Allah ajarkan, ucapkan salam, memanggil Rasul dengan panggilan yang paling agung. Apa itu? Ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Kalau mereka enggak, ciri orang-orang musyrik nih, ya, mereka atau orang-orang munafik enggak pernah mau memanggil dengan sebutan ya Rasulullah. Enggak. Ya Nabi Allah, gengsi. Panggil sebutan yang lain, bahkan hanya memanggil namanya ya Muhammad. Allah dalam Al-Quran tidak pernah memanggil beliau dengan sebutan namanya. Ya Muhammad tidak pernah. Ya Ahmad tidak ada. Allah memanggil dengan panggilan yang agung, yang mulia. Ya ayyuhan Nabi,
ya ayyuhar rasul. Maka kalau di Al-Quran ketika ada ayat contohnya qul, katakan, di situ terimanya katakan wahai Muhammad. Kalau diganti ya itu tidak sesuai dengan pakem ajaran Quran. Dalam Allah memanggil beliau, nggak pernah Allah memanggil ya Muhammad. Nabi-nabi lain dipanggil sebutan nama. Coba dari Al-Quran, ya Yahya, ada nggak? Ada. Khudil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi Anda nggak akan jumpai panggilan Allah kepada beliau dengan sebutan ya Muhammad. Nggak ada. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tuh. Itu. Maka kalau orang-orang yang munafik nih yang suka mengatur sebuah pertemuan rahasia, ini kalau lagi ketemu Rasul ya kan, kalau kita ketemu ya kan orang-orang beri penghormatan, tapi cirinya tidak akan beri penghormatan dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Maka kita nih penghormatan sama orang Islam, panggillah kalau berjumpa dengan orang Islam, gunakan tahiyah yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu ucapkan assalamu alaikum. Itu yang paling utama ya. Naam. Wa yaquluna, dan mereka berkata fi anfusihim, dalam dirinya sendiri nih, ngomong sendiri dalam hatinya nih, laula yu'adzibunallah bima naqul. Kenapa ya Tuhan kok belum siksa kita juga nih dengan apa yang kita ucapkan? Mereka nyinyir, meremehkan. Mereka pikir dengan memberikan penghormatan yang Allah tidak ajarkan, atau dalam hati ngomongin jelek tentang Nabi, berbisik-bisik buruk tentang Nabi, bahkan maksiat kepada baginda Rasul, itu nggak ada hitungannya. Awas. Dalam Al-Quran ada dua contoh, dua ayat yang menjadi contoh. Ada sekelompok orang yang Allah berikan ganjaran baik dengan ucapannya, dan ada sekelompok orang yang Allah beri laknat ya sebab ucapannya. Jadi ngucap tuh perlu pikir-pikir bener, jangan sampai menyebabkan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun spontan. Ini kalau ungkapan ulama, an-nutqu asyaddu ijabatan. Kalau jeplak, hati-hati. Kalau ngomong jangan asal. Kenapa? Itu doa yang paling manjur katanya. Ya, doa yang paling manjur. An-nutqu asyaddu ijabatan. Itu. Jangan tubuh. Jangan orang lain, tubuh kita nih. Kita ngomongin diri kita nih, itu menjadi sugesti buat diri kita masing-masing. Lemes, aduh, lemes amat di badan. Ngapa sih lemes amat? Dia lemes. Jadi sistem merekam apa yang kita ucapkan, lalu mengikuti pesan omongan kita. Tapi kalau kita punya kepercayaan diri, ini badan ya harus lebih kuat lagi nih, padahal lagi lemes, maka badan kita bisa jadi kuat. Tuh. Maka sekarang ada apa? Ada penelitian tentang vibrasi omongan. Itu punya pengaruh banyak. Memang ucapan ini Masya Allah ya, jadi nggak salah kalau Allah bilang dalam Quran Surah Ahzab, wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Ucapkan ucapan yang benar. Kenapa? Itu doa yang paling manjur. Dalam Al-Quran contohnya, ini kita belum sampai temanya nih, sudah sampai jamnya nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat sekelompok orang sebab ucapannya. Ya, walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Qalatil yahud yadullahi maghlulah. Wallat aydihim walu'inu bima qalu. Mereka ngomong, tangan Allah terbelenggu. Allah jawab, yang terbelenggu bukan tangan Allah, tapi kalian yang terbelenggu. Akhirnya walu'inu, mereka kena laknat dari Allah. Bima qalu, dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Tolong baik.
Al-Maidah Al-Maidah ayat apa? 64. Ayat 64. 64. Oh. Walu'nu bima qalu. Sebaliknya, sebagai kelompok yang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dengan sebab ucapan baik mereka. Apa dapat ucapannya? Pahala, balasan. Ini siapa? Mereka orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah juga di ayat 83, 84, 85. Kalau tadi 64, ini 63, 83, 84, 85. Coba dibuka coba. Jadi panjang jam 6. Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Ya Allah. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang salat. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu gambarannya. Jadi yang tadi sekelompok dilaknat sebab ucapannya, sekelompok kayak ini apa? Diberikan pahala surga sebab ucapannya. Allahu Akbar. Maka tadi kan ketika mereka mengatakan laula yu'adzibunallah bima naqul, kenapa juga Allah enggak siksa kita dengan ucapan? Kata Allah Subhanahu wa taala, hasbuka jahannam. Hasbuka jahannam. Yaslaunaha fabi'sal masir. Hasbuhum jahannam. Buat mereka cukup balasan dari apa yang mereka ucapkan, sekalipun sembunyi-sembunyi, ya, diam-diam, berbisik sekalipun, balasan untuk mereka adalah jahannam yang mereka akan tinggal di sana, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Udah segitu dulu, udah jam 6 lebih. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu. Ya Allah, ini kalau bicara ilmu dalam Al-Quran jamaah, memang adalah keyakinan, puncak keyakinan kepada sang pemberi ilmu. Ini kita makin banyak belajar, sekalipun banyak belajar, kadang yakinnya sama Allah nggak tambah-tambah. Makanya Nabi sampai Allah perintahkan, ucapkan waqul rabbi zidni ilma, minta tambahan ilmu, maksudnya yakin. Orang makin banyak belajar, makin ragu-ragu, ini belajar apa ini kira-kira? Makin gak yakin sama Allah Ta'ala, padahal lama belajarnya, titelnya segambreng. Berarti yang dipelajari
bukan ilmu, tapi sekedar teori dan maklumat belaka. Ilmu itu adalah yakin. Ilmu itu adalah apa? Yakin kepada Allah. Semoga Allah berikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Tuhan, tambahkan aku ilmu Tuhan. Tambahkan aku ilmu tentang-Mu Tuhan. Tambahkan kami ilmu yakin padamu Tuhan. Ya Allah. Ya alim, ya alim. Ya alim as-sirri minna. Ya alim as-sirri minna. La tahdiki sitra anna. Wa'afina wa'fu anna. Wa kun lana haitsu kunna. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil khatimah wal qabul. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.